Selamat pagi, siang, ataupun malam, Bapak Syaiful Ali dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan membawakan sebuah topik yang sangat relevan dengan masa depan profesi kita, yaitu akuntansi. Di sini kita akan melihat bagaimana big data, sebuah kekuatan besar di era digital ini, membawa peluang, namun sekaligus membawa ancaman bagi jantung perusahaan juga di dalam sistem informasi akuntansi nantinya. Nah, untuk memahami mengapa era kita saat ini itu begitu berbeda, nah sejenak kita melihat ke belakang, di mana revolusi pertama kita dimulai dengan mesin uap, lalu kita masuk ke era produksi massal berkat tenaga listrik. Lalu ketiga yang mungkin lebih kita kenal adalah era komputer atau otomatisasi. Nah, di sekarang ini kita berada di revolusi industri yang keempat. Namun banyak sekali mungkin akan bertanya apa yang membuat begitu berbeda dari yang sebelumnya. Nah, kita bisa melihat yang membuat industri 4.0 begitu spesial. Ini bukan lagi hanya tentang mesin ataupun komputer, melainkan tentang perpaduan total antara dunia fisik dan dunia digital. Intinya adalah konektivitas dan data. Di sini, kompetisi bisnis tidak hanya lagi tentang produk, tapi siapa yang paling cerdas dalam memanfaatkan data. Meskipun banyak pilar teknologi membutuhkan big data yang tentunya akan menggerakkan mesin industri ini. Semuanya tentu membutuhkan satu hal, yaitu big data tadi. Nah, maka dari itu, mari kita bedah lebih dalam apa itu big data melalui karakteristik. Misalnya di sini saya membagi menjadi 5 karakteristik, namun ada 3 poin yang akan nanti saya tekankan, di mana yang pertama adalah volume. Di sini tentunya big data memiliki ukuran yang masif. Contohnya Netflix, pastinya ada miliaran data tontonan untuk memutuskan film apa yang akan mereka produksi. Lalu kedua ada velocity, di mana kecepatan dari suatu big data tersebut. Contohnya Gojek yang memproses jutaan data lokasi dan pesanan setiap detik untuk efisiensi. Lalu yang ketiga ada variety, di mana keragaman dari bentuk datanya tersebut. Contohnya Amazon, yang tidak hanya menganalisis angka penjualan, tapi juga ada berbagai ulasan produk dalam bentuk teks. Nah, melalui kekuatan dari ketiga tersebut yang sangat luar biasa tadi, disinilah letak inti permasalahan bagi kita, khususnya bagi seorang akuntan profesi kita ke depannya. Big data menawarkan pedang bermata dua. Dia menawarkan peluang luar biasa seperti mungkin audit real time secara langsung, secara otomatisasi, secara akurat. Tapi di sisi lain, dia juga membawa ancaman bagi yang bisa merusak fondasi profesi kita. Bisa dari akurasi keandalan dan keamanan informasi. Di sini prinsip garbage in, garbage out menjadi jauh lebih berbahaya dalam skala ini jika datanya diambil salah. Maka keputusan fatal yang diambil pun akan berskala masif. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang ini tanpa menjadi korban risikonya? Untuk menjawab itu, nantinya akan dijelaskan lebih runtut oleh rekan saya. Setelah kita tahu big data memiliki volume, variety, dan velocity yang tinggi, mari kita lihat ini dari kacamata akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA memiliki 3 tujuan fundamental yang wajib dipenuhi menurut Romley dan Steinfort. Yang pertama ada data collection. SIA harus mengumpulkan semua data kegiatan bisnis. Lalu yang kedua, data transformation. SIA harus mengubah data mentah itu menjadi informasi yang bisa dipakai manajemen untuk membuat keputusan. Lalu yang ketiga ada controls. SIA harus menyediakan kontrol untuk melindungi aset dan menjaga keandalan data. Tujuan kontrol inilah yang paling penting. Ini adalah jaminan bahwa laporan yang kita hasilkan ini akurat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah SIA mampu menjaga kontrol ini saat dihadapkan pada arus big data yang begitu liar? Next slide. Jawabannya ada pada bagaimana big data mengubah sumber data SIA. Sebelum big data, SIA hidup di zona nyaman. Data yang diproses adalah data internal, rapi, terstruktur seperti faktur dan jurnal. Data ini mudah kita kontrol. Big data, SIA dipaksa menyerap data eksternal yang tidak terstruktur, seperti ulasan media sosial, data sensor, atau klik website. Data ini adalah, bisa kita bilang data liar. Mengapa ini krusial? Lihat di bagian bawah, contoh implikasi akuntansi.
Data liar ini sekarang memengaruhi angka di laporan keuangan kita. Misalnya, estimasi cadangan piutang tak tertagih. Dulu kita pakai data historis internal, sekarang kita gunakan analisis sentimen pelanggan di media sosial untuk memprediksi probabilitas gagal bayar. Prediksi sentimen ini kemudian memengaruhi estimasi di neraca. Kesimpulannya, Big Data memang membuat SIA kita lebih pintar, tapi karena SIA harus menyerap memproses data yang terlalu banyak dan terlalu liar, SIA kesulitan menjalankan tujuan kontrol dengan baik. Kegagalan kontrol inilah yang menimbulkan semua risiko yang akan dibahas tim kami selanjutnya. Saya izin melanjutkan terkait risiko terhadap data dan infrastruktur ketika menggunakan Big Data. Berikut ada beberapa pemicu dan dampak dari pemicu tersebut. Yang pertama adalah Big Data mengumpulkan data dengan volume dan variasi yang sangat banyak, sehingga dampaknya adalah validitas data tersebut diragukan. Lalu yang kedua ada prinsip garbage in dan garbage out. Data-data yang dikumpulkan tidak semuanya berkualitas, sehingga menyebabkan beberapa output yang menyesatkan, kecuali jika Big Data dapat memilah data-data tersebut, sehingga kita masuk ke resiko ketiga, di mana Big Data harus menstrukturisasi atau mengelompokkan data-data tersebut untuk dapat meningkatkan akurasi, apabila tidak dapat menurunkan akurasi dari data atau informasi yang disajikan. Ada contoh di mana suatu perusahaan mengumpulkan data, tren penjualan atau tren yang sedang hits saat ini berdasarkan informasi-informasi yang tersebar di media sosial, di mana data tersebut beragam, sehingga menghasilkan hasil yang tidak akurat dan menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang memuaskan. Lalu, resiko yang kedua yaitu kita kembali lagi ke fungsi Big Data, di mana Big Data menghimpun data dari berbagai sumber, lalu menggabungkan data-data tersebut dan menstrukturisasi, lalu yang ketiga menyimpan data. Nah, resikonya apabila Big Data tersebut tidak mempunyai keamanan yang cukup, dapat menyebabkan kebocoran data, DDoS, dan malware dari pihak luar. Nah, apabila data tersebut mungkin disebarluaskan, para stakeholder dapat kehilangan kepercayaan, lalu perusahaan perlu mengeluarkan biaya kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan dari kebocoran tersebut, lalu perusahaan juga harus melakukan perbaikan sistem. Sehingga intinya adalah perusahaan perlu mengeluarkan dana-dana memperbaiki risiko-risiko terkait kebocoran data ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai resiko kesalahan analisis dan interpretasi oleh AI. Model AI atau algoritma yang digunakan dalam proses analisis data bisa saja salah, bias, atau tidak sesuai dengan konteks bisnis yang sebenarnya. Output AI yang menyesatkan akan langsung mengancam tujuan SEA ini sendiri dan leading to wrong decision making. Contoh kasus yang saya ambil adalah Amazon yang mengembangkan AI untuk merekrut karyawan dengan menganalisis CV pelamar. Dan tanpa disadari, algoritma terbias terhadap historis yang didominasi oleh kandidat pria. Alhasil, AI secara otomatis merendahkan peringkat CV yang mengandung kata perempuan. Dampaknya, jika logika serupa diterapkan pada analisis kinerja supplier atau risiko kredit, AI bisa saja secara bias menolak supplier atau pelanggan potensial berdasarkan pola historis yang tidak relevan, sehingga laporan manajemen menjadi tidak akurat. Selanjutnya, resiko ketergantungan berlebih pada teknologi. Meningkatnya rasa percaya berlebihan pada output AI menyebabkan manajemen dan akuntan mengabaikan professional judgment dan verification. Dalam hal ini, saya mengambil kasus Zillow's home flipping AI pada tahun 2021. Contoh kasusnya adalah perusahaan properti Zillow menggunakan algoritma Zestimate untuk secara otomatis membeli rumah dengan harga yang diprediksi AI, lalu menjualnya kembali. Dalam kasus ini, manajemen terlalu percaya pada model prediksi harga AI. Ketika pasar berubah cepat, AI gagal memprediksi dengan tepat. Tapi perusahaan tetap mengikuti tanpa verifikasi lebih mendalam. Dampaknya, perusahaan membeli rumah dengan harga terlalu tinggi. Akibatnya, mereka mengalami kerugian besar hingga 500 juta dolar dan harus mem-PHK sekitar 25% karyawannya. Dari kasus ini, laporan keuangan dan kinerja menjadi tidak reliable karena ketergantungan pada AI yang berlebihan. Baik teman-teman semua, setelah kita memahami risiko-risiko yang ada, selanjutnya kita akan membahas tentang solusi. Yang pertama, mengatasi risiko kualitas dan integrasi data. Yang pertama, kita mengimplementasikan tata kelola data atau data governance. Perusahaan itu wajib memiliki tim ataupun departemen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang masuk ke dalam perusahaan itu data yang berkualitas.
Dan data yang masuk ke dalam perusahaan itu harus diolah dulu, harus distandarisasi dulu sampai memenuhi kualitas yang diinginkan oleh perusahaan, baru mereka boleh di-load ke dalam sistem. Selanjutnya, setelah data-data tersebut masuk ke dalam perusahaan, perusahaan harus menjamin keamanan dan menjamin privasi data tersebut dengan menerapkan enkripsi yang berlapis. Intinya, data tersebut diberikan keamanan seperti password ataupun sandi. Selanjutnya, perusahaan harus menerapkan kontrol akses yang ketat. Sebagai contoh, seorang akuntan di perusahaan tersebut itu hanya diberikan wewenang ke dalam ruangan atau memasuki ruangan yang memang mereka butuhkan saja, bukan yang memberikan ruangan yang kayak ke seluruh gedung gitu. Jadi aksesnya itu ya yang dibutuhkan saja. Selanjutnya adalah gunakan teknik anonimisasi. Ini selain kita sebagai perusahaan itu menjaga data-data kita juga menjaga data-data pelanggan kita. Seperti data-data nama pribadi ataupun nomor telepon itu tidak kita manfaatkan seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang risiko pengambilan keputusan. Banyak perusahaan yang sudah menggunakan AI dalam pengambilan keputusan. Namun, perusahaan harus memastikan bahwa sebelum menggunakan AI, bahwa AI tersebut sudah dites atau diuji oleh pihak ketiga ataupun pihak independen terkait keakuratan dan kebiasaan AI tersebut. Selanjutnya, perusahaan tidak boleh menelan secara mentah-mentah keputusan dari AI. Perusahaan harus menggali landasan ataupun alasan kenapa AI tersebut mengeluarkan keputusan seperti itu. Selanjutnya, karena AI adalah sebuah mesin, perusahaan tetap memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan final, atau istilahnya manusianya yang menjadi pengetok palu keputusan yang akan dijalankan. Selanjutnya adalah pelatihan berkelanjutan. Perusahaan harus memastikan bahwa staf-staf yang bekerja ataupun pegawai-pegawai yang bekerja itu mendapatkan pelatihan mengenai cara menggunakan aplikasi, cara memanfaatkan mesin dengan benar, dan cara mengelola data lebih lanjut. Dan yang terakhir, perusahaan harus memastikan bahwa sistem yang sudah berjalan itu sudah efisien atau belum. Dengan bagaimana? Dengan mengauditnya secara berkala. Lalu, perusahaan juga memastikan bahwa job desk pembagian tugas antara manusia dan juga mesin dalam memanfaatkan mesin itu sudah berjalan efisien atau belum. Dan yang terakhir, perusahaan harus memastikan bahwa mereka mempunyai istilahnya recovery plan ataupun rencana cadangan apabila rencana utama itu tidak terpenuhi. Baik, selanjutnya adalah real world case dari Facebook. Jadi, siapa sih Facebook itu? Facebook adalah layanan digital network yang mengumpulkan data pengguna untuk menawarkan iklan yang dipersonalisasi sesuai dengan audiensnya. Pada awalnya, Facebook itu bergerak pada 3 bidang utama social network, yaitu connecting people, mereka menghubungkan orang-orang dengan fitur teman, lalu upload moments, yaitu memungkinkan orang-orang untuk mengupload foto dan video mereka, dan juga memberikan fitur komen bagi orang lain untuk memberikan komentar kepada postingan yang sudah diupload teman-teman mereka. Nah, itu adalah model bisnis Facebook pada awalnya. Namun saat ini Facebook itu berubah dan berkembang. Mereka mengembangkan model bisnis baru, yaitu dengan mengumpulkan data-data pengguna mereka untuk dijadikan sebagai data yang bisa diperjualbelikan kepada pihak ketiga sebagai personalized ads. Nah, yang menjadi masalah adalah pihak-pihak ketiga ini terkadang menggunakan data-data yang disediakan oleh Facebook itu tanpa concern dari pengguna. Jadi mereka memberikan iklan-iklan yang tidak senonoh dan juga tidak sesuai dengan target yang seharusnya. Lalu apa yang dirasakan oleh Facebook atau apa yang menjadi dampak terhadap kasus ini, yaitu adalah Facebook mendapatkan denda sebesar 5 miliar dolar oleh UK ICO dan juga pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah Amerika Serikat. Nah, kesimpulan dari presentasi yang sudah kami sampaikan, yang pertama adalah saat ini dunia sudah berubah, dunia mulai bertransformasi menuju kehidupan yang serba digital. Nah, saat ini pun Big Data berperan penting pada kemajuan dunia saat ini, yaitu Big Data dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan di dunia untuk meningkatkan pengambilan keputusan, efisiensi perusahaan, menjaga retensi konsumen, dan juga
memajukan perusahaan melalui manajemen data yang terpadu. Namun, dari sekian banyak manfaat yang ditawarkan oleh perusahaan, terdapat risiko yang menanti, yaitu yang pertama adalah akurasi data, bias, ancaman keamanan, dan ancaman penyalahgunaan data. Nah, meskipun begitu, peran akuntan pada kasus ini masih sangat relevan dan penting. Akuntan bisa berperan sebagai internal control melalui framework JOSO dan COBIT, lalu juga sebagai data guardian dan strategic interpreter, dan yang terakhir sebagai compliance assessment. Terima kasih. Sekian dari grup 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.